Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helena Dita Fitri dari kelas MB 4504. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar UAS-PAI yang judulnya yang saya akan bawa adalah pembentukan keluarga Islami atau dalam kurung menikah. Dan berikut adalah daftar pembahasannya. Yang pertama adalah fikih nikah, yang kedua adalah hukum nikah, dan yang ketiga itu wanita yang haram untuk dinikahi, lalu yang selanjutnya ada rukun dan syarat nikah, lalu ada hak dan kewajiban suami istri, lalu ada adab malam pertama pengantin. Baik, yang pertama ini saya akan membahas mengenai fikih nikah. Yang pertama itu adalah arti nikah menurut Islam adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga akad tersebut terjadi hal dan kewajiban antara kedua insan. Lalu, tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah itu untuk penyempurna agama tentunya, lalu melaksanakan sunnah Rasul, menjauhi hal terlarang, menjadi pasangan yang bertakwa. Lalu, hikmah nikah adalah untuk melahirkan anak-anak yang solih, beriman, bertakwa, serta anak yang cerdas secara emosional dan intelektual, juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud. Lalu, ada hukum nikah dalam Islam dan terbagi menjadi 5. Yang pertama tuh ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, kalau wajib tuh jika hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu membangun rumah tangga baik secara fisik, mental, maupun finansial. Lalu dapat dikatakan sunnah apabila termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya, hukum tersebut jika orang tersebut sudah mampu namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Lalu yang ketiga itu ada makruh. Hukum ini bisa dikatakan makruh apabila tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Lalu yang keempat ada mubah, itu menikah hukumnya boleh dilakukan, artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang. Lalu ada haram, hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Lalu selanjutnya ada wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama itu ibu yang sudah melahirkan, ibu kandung, lalu yang kedua anak perempuan seperti cucu perempuan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Lalu yang ketiga ada saudara perempuan, seayah ibu, seayah saja, atau seibu saja. Lalu yang keempat ada amah, yaitu saudara perempuan ayah. Lalu ada kholako, ada kholah, yaitu saudara perempuan ibu, lalu ada keponakan anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, lalu ada keponakan anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Lalu di sini dalam pernikahan itu tentunya ada rukun nikah dan syarat nikah. Yang pertama itu kalau dari rukun nikah ada syurut al-intiqad, yang kedua ada syurut al-sihah, yang ketiga ada syurut al-nufuz, yang keempat ada syurut al-luzum, dan syarat nikah itu adanya calon suami dan istri yang siap untuk melakukan perkawinan, lalu adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya 2 orang saksi, adanya ijab kabul, dan adanya mahar. Dan hak dan kewajiban suami istri itu apa aja sih? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kewajiban suami terhadap istri, yaitu memberi mas kawin, dan suami menjadi pemimpin, suami menafkahi kebutuhan istri, suami harus memperlakukan istri dengan baik, setia, berlaku adil jika memiliki beberapa istri. Lalu, kewajiban istri terhadap suami, tentunya itu ketaatan istri kepada suami, lalu amanah, perlakukan yang baik, memberikan hak suami, istri wajib menjaga aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
Lalu yang terakhir ada pembahasan mengenai adab malam pertama pengantin. Pada hakikatnya malam pertama itu, untuk melakukan, jima itu tidak wajib, tetapi sunnah gitu. Jadi apabila sudah siap di antara kedua pasangan pengantinnya itu boleh dilakukan kapan saja sampai siap. Dan ada adabnya, yang pertama itu, eee, memegang ubun-ubun istri dan berdoa untuknya. Lalu yang kedua, sholat 2 rakaat. Yang ketiga, berdoa ketika jima, selanjutnya melakukan jima. Jima itu, melakukan hubungan intim, lalu selanjutnya diperbolehkan melepaskan pakaian ketika jima, lalu haram menjima istri pada duburnya, lalu ada kafaroh jika jima dengan istri yang dengan haid, lalu berwudu ketika hendak mengulangi jima, berwudu setelah jima ketika hendak makan atau tidur, mandi junub setelah jima, suami istri mandi bersama, tayamum sebagai ganti mandinya kalau jika tidak ada air dalam kondisi terdesak, lalu selanjutnya adalah diharamkan membuka rahasia ranjang kepada publik. Sekian presentasi, yang dapat saya sampaikan mengenai pembentukan keluarga Islami atau menikah, dimulai dari fikih, adab-adab dalam pernikahan, lalu, adanya rukun dan syarat, semoga dapat dipahami dan dapat kita terapkan di kehidupan kita, mengenai tentang, akidah-akidah agama dalam pernikahan Islami. Saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.